Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market rally sebesar 1,57%. Dengan total market cap mencapai di 3,66 triliun US dollars. Dan kita bisa di sini untuk Bitcoin sekarang ada di sekitar 102 ribuan ya. Tapi mungkin lebih penting adalah daily close jam 7 pagi tadi, di mana Bitcoin membuat daily close yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tanggal 8 Desember kemarin, which is ini membuat higher high at least as a daily close ya. Walaupun lagi-lagi yang nggak ekstrim besar, perbedaannya hanya beberapa ratus dolar saja, tapi not bad ya. Nah, jadi untuk PR dari Bitcoin sih sebenarnya masih sama ya. PR untuk Bitcoin adalah bertahan dari beberapa support yang ada di bawah sini. Mulai dari 99.071, 97.700-an ya terutama dua itulah ya, dan juga MA20 begitu. Selama support masih cenderung ketahan, di situ kecenderungannya BTC akan bisa lanjut membuat higher high begitu. Tapi kalau struktur mulai pecah, support mulai jebol, nah disitulah potensi Bitcoin bisa reversal ya, dari bullish momentum menjadi bearish momentum begitu ya. Oke. Untuk upper band juga sekarang sudah mulai meningkat ke atas ya. Dalam beberapa hari ke belakang kan cenderung menjadi resisten nih ya. Sekarang semakin meningkat, berarti space untuk Bitcoin ke atas semakin besar ya. Dan selanjutnya sih kalau kita lihat ya secara di daily sih ya overall oke semuanya, walaupun sampai belum sempat retest sih ke 99.071 ya, tapi minimal nggak jebol lah, itu yang penting ya. Belum retest tapi nggak jebol, so everything still good ya. Selanjutnya kita akan lihat dulu ke indeks dolar. Untuk indeks dolar tuh kemarin seingat gue menguat ya, menguat dengan ya not bad nih ya, menguatnya karena berhasil mantul di MA20 ya. Nah, sekarang mulai menemukan 107,083 sebagai resisten. Ya, kita lihat apakah bisa tembus atau tidak. Next, kita masuk ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance, kita bisa di sini mulai ada perlawanan dari struktur support 56,31. Udah 2 hari Bitcoin Dominance berhasil bertahan di atas dari struktur support tersebut. Nah, tetapi MA20 sudah semakin mendekat. Ini menjadi moment of truth ya. Apakah ya ini akan reject oleh MA20 dan lanjut membuat lower low, atau ini adalah suatu lower high ya. Sorry, bukan lower high, tapi di sini suatu higher low dan bisa potensi untuk membuat higher high. Nah, itu semua ditentukan apabila MA20 berhasil menaklukkan BTCD atau tidak begitu ya. Oke, overall seperti itu untuk Bitcoin Dominance. Mulai ada perlawanan nih ya, mulai ada perlawanan dari Bitcoin Dominance. Tinggal kita lihat siapa yang menang nih. Ini ada duel antara support 56,31 dengan MA20 gitu ya. Next kita geser dulu ke news ya. Untuk news ini datang dari VanEck ya, di mana VanEck ini adalah salah satu penyelenggara Bitcoin ETF spot seingat gua ya. Jadi untuk VanEck ini dia mempredik bahwa di kuartal 1 2025 kripto akan kemungkinan masuk ke corrective movement begitu. Sementara di kuartal 4 dia akan lanjut membuat new all time highs, di mana si VanEck ini memprediksikan bahwa Bitcoin bisa mencapai ke 180.000 by the end of 2025. Berarti kuartal 4 di di kuartal 4 di 2025 begitu ya. Sebenarnya inline dengan teori cycle atau teori 28 November begitu ya. Nanti lagi-lagi lah itu kita at some point akan bahas ya teori 28 November. Kemungkinan antara Februari atau Maret lah ya, nanti kita akan coba bahas kapan date pastinya saat sudah lebih dekat ya. Tapi intinya VanEck memprediksikan kuartal 1 akan koreksi dulu, di kuartal 4 baru dia akan lanjut lagi begitu ya. Tapi kalau gue pribadi gini sih ya, prediksi-prediksi seperti ini ya, kalau gue sih tetap akan take it with a grain of salt begitu. Jadi gue nggak akan telan mentah-mentah begitu. Karena kenapa? Yang serem adalah saat kita pokoknya cuma ngelihat news aja, TP-nya sesuai news gitu ya. Ya kalau gue ingetin lagi di 2021 ya, gue ingat-ingat itu banyak banget yang ngomong, wah kita nanti 2022 kita akan sampai ke harga Bitcoin tertentu berapalah ya, ada yang bilang 500.000, ada yang bilang 1 juta. Dulu kan target dari si itu aja bahkan nggak kena kan, target dari si plan B di 100.000 begitu. Nah jadi
nanti semakin besar liquidity akan semakin banyak juga euforia. Dan news ini sekarang jujur 180.000 tuh masih mild ya. Nanti kedepannya mungkin akan lebih banyak prediksi yang lebih gila-gila lagi. Jadi sekali lagi kalau gua sih SOP tidak ditentukan oleh news apapun ya, kita bikin SOP sendiri yang sesuai dengan sesuai dengan risk profile kita masing-masing ya. Dan itu juga alasannya kenapa gue tetap melakukan TP berkala, karena kita bukan Tuhan ya, kita nggak pernah tahu kapan dan tepatnya di mana cycle top begitu ya. Tapi lagi-lagi lah, nanti untuk teori 28 November kita akan bahas lah, mungkin di antara Februari atau Maret begitu ya, karena banyak orang yang merasa bahwa wah di Maret ini udah beres nih ya. Jadi banyak sekali prediksinya. Ada yang bilang di Maret beres, ada yang bilang di kuartal 4, ada yang bilang enggak, kali ini super cycle akan terus tembus, sudah nggak akan ada lagi cycle theory. Ya jadi banyak banget lah ya. Nantilah kita akan bahas di video itu ya. Oke, economic calendar hari ini nggak ada apa-apa ya, karena hari Sabtu, jadi ya hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA begitu ya. Oke, selanjutnya kalau untuk besok ya, kita kemungkinan besar akan kita akan bahas on-chain analysis ya, karena besok pagi nggak akan sempat gue nggak akan sempat bikin konten dulu karena ya pergi ke airport begitu. Jadi ya untuk besok kita akan bahas on-chain begitu ya. Oke, balik lagi ke chart ya. Untuk Bitcoin ya lagi-lagi gue udah bilang ya, secara struktur it's still doing good. PR besarnya adalah bertahan di atas dari 99.071, 97.700, dan mungkin kalau kita ngomong secara psikologinya bertahan di atas dari 100.000 karena itu adalah angka psikologis. Apabila Bitcoin bisa terus bertahan dan daily close bukan signifikan tapi daily close konsisten di atas dari 100.000, itu menunjukkan bahwa oke, 100.000 ini sudah mulai menjadi support, dan apabila itu terjadi potensi Bitcoin untuk bisa lanjut ke atas atau membuat higher high semakin besar begitu ya. Oke, jadi seperti itu ya overallnya untuk macroeconomicsnya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, belum ada setup futures karena belum ada retest ke support maupun resisten ya. Nah, jadi untuk sekarang langsung aja kita loncat ke spot. Untuk posisi spot di Bitcoin yaitu ada di angka 99.071, lalu 97.700 yang sedang converge juga dengan struktur ya di 97.529, dan yang terakhir adalah di angka 91.906. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futures, untuk di Ethereum ya, untuk posisi futuresnya seingat gua tuh kita punya posisi short ya. Nah, ini lagi ngeload ya. Posisi shortnya ini sekarang coba kita lihat ya. Ya inilah ya.
pakai wifi, jadi kadang-kadang kalau di luar negeri ya suka begini, begitu ya. Yang penting berusaha untuk ini ya, untuk terus konsisten. Kita kan sudah bilang dari awal tahun ya, kita mau coba untuk terus konsisten atau lebih konsisten lagi, dan ya kita lagi mencoba untuk membuktikan nih ya, walaupun lagi liburan, tim TCI tetap ngonten begitu ya. Ya mungkin akan lebih santai kalau udah cycle ini beres mungkin lah ya. Oke. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini posisi short kita itu kemarin masih bisa dipertahankan karena daily close-nya masih di bawah dari 3.920 ya. Nah, untuk posisi short ini target TP-nya gue ingatkan ada 3 sebenarnya ya. Tapi kayaknya lebih baik 2 aja deh sekarang ya. Yang pertama paling konservatif di angka 3.790, yang lebih agresif boleh di angka 20, yang mungkin paling agresif nanti bisa stay di 3.713 begitu ya. Itu untuk posisi short di Ethereum. Nah tentunya ya kalau sampai besok daily close di atas dari 3.920 ya berarti cut loss ya. Tapi selama masih daily close di bawah dari 3.920,5, posisi short kita masih bisa dipertahankan begitu ya. Oke. Untuk posisi spotnya MA20 atau 3.713 ya. Itu untuk buy limit pertama, confluence antara dua support ini. Lalu yang kedua di angka 3.624 dan yang ketiga di 3.541 begitu ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama, ini sekali lagi gue akan remind bahwa at the end of the day, siapa yang menang? Yang DCA. Jadi buat kalian yang tidak menyanyiakan kesempatan, ya kita nggak usah jauh-jauh deh, kita baru ngomong dari beberapa hari ke belakang aja ya. Lu di Ethereum aja sekarang tuh sudah profit sebesar 10,39 bagi yang melakukan DCA begitu ya. BTC juga sama begitu. Nah, jadi gini, gua ngerti secara apa ya, secara naluri saat satu aset drop itu kita mungkin ngerasa mau kita udah beli, misalkan kita beli di atasnya, gimana ya, mending tutup dulu nggak ya, siapa tahu nanti lebih rendah, udah lebih rendah nanti gue bisa beli lagi lebih dalam begitu, harga gue lebih bagus. Nah itu gue ngerti nalurinya kenapa orang ingin melakukan itu, karena gue pun dulu melakukan itu begitu ya. Tapi ya karena memang gue orang yang suka pakai data dan fakta, gue coba cek lagi ya. Oke, gue tebak-tebakan misalkan harga rata-rata gue tinggi, gue turun ya, waktu turun gue jual. Nah itu lebih sering gue ujung-ujungnya harga rata-rata gue lebih bagus atau malah lebih jelek. Tapi setelah gue lihat, ternyata malah lebih jelek. Karena kenapa? Seringkali saat sudah drop, ya gue pikir bakal lebih rendah, taunya nggak sampai ke harga yang gue inginkan. Ujung-ujungnya naik lagi, beli di pucuk lagi. Begitu. Nah itu menyebabkan kenapa banyak orang buy high, sell low, buy high, sell low. Gitu. Secara nalurinya mungkin gue ngerti. Karena mereka berharap gue beli tinggi nih ya. Nanti dari modal yang gue mungkin rugi sedikit di sini, kalau udah lebih dalam, gue akan beli lebih di bawah dan ujungnya lebih profit. Tapi faktanya itu jarang sekali terjadi. Karena kenapa? Nanti saat sudah turun ke sini, kayaknya belum deh, masih bisa lebih dalam lagi. Udah sampai sini, enggak, masih bisa lebih dalam lagi, dalam lagi, sampai ujungnya kayak kemarin di bukan April Maret, tapi di 2022 ya, di 2022 dekat-dekat November kita bahas 15.000 ini sebenarnya satu tempat yang bagus untuk akumulasi karena statistik minus 30% dari MA200. Kita bahas dari cycle ke cycle, itu sudah terjadi 2 kali sebelumnya di 2 cycle berbeda. Tapi orang banyak yang mengatakan bahwa enggak, 15.000 kurang turun, pasti 10.000. Ada yang bilang enggak, bukan 10.000, pasti 5.000 terus ya. Nah itu akan menjadi akan menjadi tebak-tebakan yang ujung-ujungnya tidak menguntungkan. Begitu. Dan itu terjadi bukan cuma dari cycle ke cycle, tapi dari setiap corrective movement ke corrective movement. Begitu. Jadi untuk lu para newbies, gua ngerti nalurinya kenapa saat turun pengen jual ya, tapi harus coba ditekan naluri itu karena gua udah coba sendiri ya, dulu udah pernah coba pakai cara seperti itu, ujung-ujungnya nggak berhasil. Begitu. Jadi cara terbaik untuk menurunkan harga rata-rata kita adalah bukan dengan kita cut loss dulu kerugian kita dan kita mulai lagi kesannya, tapi enggak, kita terus jadi melakukan DCA. Karena saat lu melakukan DCA, misalkan nih harga pertama beli lu di sini nih di angka 3.920 misalkan ya. Turun lagi. Pas turun lagi lu beli ya, harga rata-rata lu turun sedikit. Lu beli lagi lebih rendah, turun lagi. Lebih rendah lagi, turun lagi dan seterusnya. Gitu. Nah itu banyak orang nggak sadar. Orang berpikir harus di cut loss dulu, turun baru hajar all in lagi di bawah. Nah enggak, ya nggak harus kayak gitu. Dengan lo DCA,
ya, lu DCA ke bawah, ya ini averaging down, harga rata-rata akan turun juga pelan-pelan. Itu secara otomatis, nggak perlu dipikirin bahkan. Ya. Nah itu makanya kenapa banyak orang yang bilang, aduh enak bang di TCI, gue ujung-ujungnya sekarang profit jalan ya, tapi nggak stres. Dulu stres kagak profit katanya. Itu kenapa stres kagak profit? Karena beli pucuk, jual waktu ngedam, gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar mudah, tapi apalagi buat yang mindset dulu pejudi, udah banyak yang ngomong, wah susah ya bang ya, terdengar simple, terdengar gampang untuk diadopsi, tapi untuk prakteknya ujung-ujungnya susah, apalagi kalau mindset awalnya salah. Ya memang, ya. Maka dari itu, ya, gue terus ingatkan sampai berbusa-busa 3 golden rules ini, ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan bertuai. Jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk ya. Sebanyak mungkin tabur hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.